Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Semeton Ternak, kembali lagi bersama saya Amrullah Ali Yakubi di channel Semeton Ternak, sarana edukasi dan motivasi peternak Nusantara. Alhamdulillah Semeton Ternak, berjumpa kembali kita hari ini. Kita hari ini akan sama-sama belajar kembali mengenai sapi Bali tentunya Semeton Ternak. Nah, kenapa sapi Bali Bang? Nah, sapi Bali kita khususkan untuk video saat ini kembali karena sapi Bali merupakan warisan leluhur kita yang harus kita lestarikan dan kita budidayakan dengan baik dan benar tentunya Semeton Ternak. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingatkan kembali kepada Semeton Ternak dimanapun berada, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan segala aktivitas Semeton Ternak dimanapun berada, selalu diberikan kesehatan dan keafiatan begitu Semeton Ternak. Karena akhir-akhir ini kita banyak sering mengidap penyakit pilek batuk begitu Semeton Ternak. Nah, semoga kita terhindar dari mara bahaya begitu Semeton Ternak. Baik Semeton Ternak, jadi di depan Semeton Ternak saat ini ada sapi Bali berwarna hitam. Nah, kenapa berwarna hitam? Karena nanti kita akan jelaskan jenis-jenis sapi Bali begitu Semeton Ternak supaya kita tidak terkecoh. Supaya kita tidak misunderstanding mengenai sapi Bali begitu Semeton Ternak. Sapi Bali merupakan sapi asli Nusantara yang memiliki beberapa keunggulan begitu Semeton Ternak. Di antaranya dari segi adaptasi. Nah, jadi sapi Bali adaptasi terhadap lingkungannya, sapi Bali memiliki daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan baru begitu Semeton Ternak, baik terhadap suhu udara, kelembaban maupun terhadap kondisi lahan, pakan dan penyakit tentunya Semeton Ternak. Jadi sapi Bali juga memiliki adaptasi yang lebih baik terhadap jenis makanan dengan kadar serat yang tinggi dan pakan-pakan yang berbeda jika dibandingkan dengan jenis sapi lainnya begitu Semeton Ternak. Nah, terus selanjutnya fertilitas tinggi. Jadi fertilitas sapi Bali rata-rata 83%. Artinya setiap perkawinan memberikan peluang kebuntingan 83% begitu Semeton Ternak. Angka ini jelas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat fertilitas bangsa sapi Eropa dan atau sapi tropis lainnya begitu Semeton Ternak. Jadi kalau bahasa sederhananya fertilitas itu tingkat kebuntingannya jauh lebih tinggi daripada sapi-sapi lainnya begitu Semeton Ternak. Nah, dan selanjutnya tentunya kita juga akan membahas produksi karkas. Nah, persentase karkas dari sapi Bali seperti yang kita ketahui bersama cukup tinggi, yang berkisar antara 52 sampai 57% tentu Semeton Ternak. Lebih baik jika dibandingkan jenis sapi tropis lainnya begitu Semeton Ternak. Nah, tingkat karkas sapi Bali ini seperti yang kita ketahui di antara 52 sampai 57%. Dan kemarin banyak juga yang mengaku, para jagal yang ada di Kabupaten Lombok Timur maupun di Pulau Lombok secara umum, jadi banyak juga sapi-sapi Bali super yang mereka temukan itu karkasnya bisa mencapai 60% begitu Semeton Ternak. Nah, ini pengakuan para jagal begitu Semeton Ternak, luar biasa. Jadi sapi Bali ini sapi yang istimewa begitu Semeton Ternak, yang diwariskan oleh leluhur kita, yang dimana sapi Bali ini merupakan sapi asli Nusantara kita begitu Semeton Ternak. Kandungan lemak dari daging sapi Bali yang cukup rendah menjadi kelebihan tersendiri bagi industri pengolahan daging begitu Semeton Ternak. Selain warna daging yang gelap dan cita rasa yang kuat, untuk membuat sosis, burger, membuat olah-olahan daging lainnya begitu Semeton Ternak. Jadi sapi Bali ini sangat cocok. Nah, jadi sering kita ketahui, kita lihat di karangan ilmiah lainnya. Jadi sapi Bali ini bernama Latin Bos Javanicus atau Bos Sondaicus. Sapi Bali merupakan sapi asli Indonesia, di mana sapi Bali sudah dikenal sebagai salah satu plasma nutfah Indonesia. Jadi sejarahnya sapi Bali adalah hasil domestikasi dari banteng Jawa begitu Semeton Ternak. Sapi ini dikenal memiliki kemampuan adaptasi dengan lingkungan tropik. Penyebaran sapi Bali saat ini hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah populasi yang cukup besar Semeton Ternak.
baik sapi Bali, sapi Bali sudah sangat dikenal oleh peternak di Indonesia. Karena itu dengan berbagai keunggulan yang dimiliki dan mengingat Indonesia merupakan pusat sapi Bali di dunia, maka sapi Bali merupakan aset nasional yang perlu dilestarikan begitu teman-teman ternak. Jadi kalau dari ciri-ciri sapi Bali sudah kita bahas di video-video sebelumnya begitu teman-teman ternak. Ada warnanya warnanya secara umum merah bata, dan ada kaos kaki dari lutut ke bawah, dari karpus atau tarpus dari ke bawah begitu. Ada kaos kaki berwarna putih dari telinga, hidung, dan dari di punggung juga terdapat tanda-tanda atau ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh sapi-sapi lain tentunya teman-teman ternak. Dan di video-video sebelumnya sudah sering saya bahasakan, sering saya ceritakan, sering saya share kepada teman-teman ternak begitu teman-teman ternak. Dan di arena di video belajar kita ini kita sama-sama belajar tentunya teman-teman ternak. Di saat admin atau kami mempunyai kekurangan atau kekeliruan, silahkan teman-teman ternak luruskan di kolom komentar begitu teman-teman ternak. Sekali lagi kami juga masih belajar dan kita sama-sama belajar di channel teman-teman ternak ini. Kita kesempatan terbuka luas bagi siapapun untuk untuk berkomentar begitu teman-teman ternak. Jadi di samping pola warna yang umum dan standar pada sapi Bali, juga ditemukan beberapa pola warna yang menyimpang teman-teman ternak, ya seperti sapi Bali Injin namanya. Nah, sapi Bali Injin ini adalah sapi Bali yang warna bulu tubuh dan telinganya bagian dalam berwarna hitam sejak kecil begitu teman-teman ternak. Nah, dan yang kedua sapi Bali Tutul, di mana sapi Bali Tutul ini adalah sapi Bali yang bertutul-tutul putih pada bagian tubuh. Jadi di bagian tubuhnya itu ada bercak-bercak putih, seperti macan tutul kalau bahasanya kami di sini begitu teman-teman ternak. Dan yang ketiga sapi Bali Bang namanya teman-teman ternak. Nah, jadi sapi Bali Bang ini sapi Bali yang kaos putih pada kaki berwarna merah. Jadi di sini yang secara umum kaos kaki putih dari tarpus atau dari karpus ke bawah, dari lutut ke bawah ini berwarna putih. Kalau di sapi Bali Bang itu teman-teman ternak, jadi warna kaos kakinya itu berwarna merah, tidak berwarna putih begitu teman-teman ternak. Nah, selanjutnya sapi Bali Panjut. Nah, sapi Bali Panjut ini adalah sapi Bali yang ujung ekornya berwarna putih. Banyak kita temukan di pasar Mas Bage, Nusa Tenggara Barat di hari Senin, Rabu, dan Jumat teman-teman ternak. Banyak sekali yang ekornya berwarna putih. Itu namanya sapi Bali Panjut atau sapi Panjut begitu teman-teman ternak. Jadi, dan yang selanjutnya sapi Cundang atau sapi Bali Cundang begitu teman-teman ternak. Dimana sapi Bali yang Cundang ini adalah sapi Bali yang dahinya berwarna putih. Nah, ini yang sering menjadi kekeliruan para peternak tradisional kita, dimana sapi Bali yang mereka temukan di pasar sering moncongnya berwarna putih atau dahinya berwarna putih begitu teman-teman ternak. Jadi kalau kita tidak teliti, nanti bisa saja kita akan salah pilih teman-teman ternak. Dimana sering terjadi di pasar bahwa sapi Bali yang moncongnya berwarna putih sering dikategorikan atau sering ditaksir sapi Bali sapi F1 begitu teman-teman ternak. Sering kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak ketahui, nanti anggapan kita sapi Bali Cundang itu sapi persilangan antara sapi Bali dan simental begitu teman-teman ternak. Nah, jadi ini beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai sapi Bali. Nah, jadi ini adalah hal penting, hal-hal pokok yang harus kita ketahui sebelum memelihara sapi Bali begitu teman-teman ternak. Nah, jadi sapi Bali merupakan salah satu plasma nutfah sapi yang ada di Indonesia begitu teman-teman, sehingga menjadi aset nasional yang
hingga kini kualitasnya belum ada yang menyaingi di Indonesia begitu teman-teman ternak, baik untuk pengembangan bibit maupun daging sapi. Jadi di samping tubuhnya ukurannya sedang begitu teman-teman ternak, jadi di hari raya kurban biasanya kami di Pulau Lombok atau di NTB secara umum sapi Bali tetap menjadi primadona. Kenapa bisa begitu? Karena sapi Bali lebih terjangkau harganya begitu teman-teman ternak. Jadi bagi saudara-saudara kita sohibul korban yang ingin berkorban, jadi memiliki budget yang yang budget yang terbatas, jadi sapi Bali merupakan pilihan mereka, pilihan yang tepat untuk berkorban begitu teman-teman ternak. Itu kenapa di Pulau Lombok maupun di NTB secara umum sapi Bali di hari raya kurban selalu menjadi primadona begitu teman-teman ternak. Nah, beberapa keunggulan yang dimiliki sapi Bali menunjukkan bahwa sapi Bali juga berpotensi dan cocok untuk dikembangkan pada kondisi lapang di Indonesia pada umumnya itu teman-teman ternak. Nah, jadi sapi Bali tidak bisa diremehkan begitu teman-teman ternak, karena sapi Bali ini sangat dijaga untuk keberlangsungannya begitu teman-teman ternak. Jadi kita boleh memelihara sapi crossing untuk untuk memenuhi hasrat kita dalam beternak. Kita boleh memelihara sapi jenis apa saja, tentunya sapi asli atau sapi nutfah asli Nusantara kita seperti sapi Bali jangan sampai punah begitu teman-teman ternak. Nah, dengan kita mengetahui keunggulan sapi asli Nusantara ini, tentunya kita tidak akan meremehkan kembali sapi asli Nusantara kita gitu teman-teman ternak. Nah, tadi buat teman-teman ternak yang memiliki kriteria atau ilmu yang baru mengenai sapi Bali, silahkan komen di kolom komentar. Dan sekali lagi kami mohon maaf jikalau kami punya kekurangan. Jadi apa yang kami paparkan di sini sesuatu yang umum yang diketahui oleh para peternak sapi Bali secara umum dimanapun berada begitu teman-teman ternak. Jadi di saat kami memiliki, di saat apa yang kami paparkan ada kekurangan maupun keteledoran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya begitu teman-teman ternak. Jadi kami cukupkan teman-teman ternak video sampai di sini, semoga memberikan manfaat serta keberkahan buat teman-teman ternak di manapun berada. Jadi sebelum kami tutup, saya ingatkan kembali kepada teman-teman ternak dimanapun berada yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, melancarkan segala aktivitas teman-teman ternak dimanapun berada. Tetap semangat demi masa depan yang cerah dan indah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.